Oke, baik. Suara Bapak bisa terdengar? Bapak cek audionya dulu. Halo, Bisa, Kak, bisa. bisa ya? Oke, baik. Baik, Bapak mulai saja perkuliahannya. Ini sudah ada sekitar 46 partisipan ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan perkuliahan lagi di pertemuan kita yang keempat ini ya. Baik, langsung saja Bapak memulai. Ini sudah menunjukkan pukul 13:09 ya. Bapak langsung masuk ke materinya tanpa berpanjang lebar lagi. Oke, baik ya. Di pertemuan kita yang terakhir kemarin, Bapak sudah membahas tentang lembaga keuangan yang bank. Nah, di lembaga keuangan bank tersebut ada banyak hal yang kita pelajari kemarin, diantaranya mulai dari pengertian bank itu sendiri kita sempat mempelajari kemarin, kemudian pembagian daripada lembaga keuangan itu sendiri, mulai dari lembaga keuangan yang bank, kemudian ada lembaga keuangan nanti yang non bank. Nah, untuk pertemuan saat ini kita akan coba fokus di lembaga keuangan bank terlebih dahulu ya. Lembaga keuangan bank ini sendiri pun dibagi-bagi menjadi ada bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan lebih fokus ke bank umum ya. Bank umum ini bank yang ada secara umum ya, seperti bank kalau yang konvensional ada bank BCA, bank BRI, yang syariah ada yang terbaru Bank Syariah Indonesia dan seterusnya ya. Nah, di pertemuan kita yang kemarin juga, Bapak sempat membahas perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah. Salah satunya adalah pada sisi produknya. Pada sisi produknya, perbedaannya terletak pada sisi akadnya ya. Kalau di bank syariah, produk yang ada itu berdasarkan akad ya, sesuai Quran dan hadis. Nah, di pertemuan ini akan Bapak jelaskan detailnya seperti apa tentang masalah akad ini ya. Baik, yang pertama dari pengertian dulu ya, akad. Dalam perspektif manajemen lembaga keuangan Islam, akad ini adalah kesepakatan tertulis ya. Nah, kenapa kesepakatan ini harus tertulis? Karena kalau sekedar lisan itu kan kurang kuat ya. Nanti sekarang dia bisa ngomong ini, besok bisa ngomong yang lainnya. Oleh sebab itu, kesepakatannya dibuat tertulis, jadi lebih kuat ya, baik secara ada kesepakatan secara lisannya dan juga ada secara tertulis. Jadi akad itu yang pertama adalah kesepakatannya. Antar siapa? Antar pihak yang memuat. Jadi antar pihak ya, ada beberapa pihak setidaknya di sini ya, yaitu ada pihak bank dan pihak nasabahnya. Setidaknya ada dua pihak tersebut yang melakukan akad atau kesepakatan. Di dalam akad tersebut memuat hak dan kewajiban. Jadi ada haknya apa, ada kewajibannya apa bagi masing-masing pihak tersebut. Dan akad ini harus berdasarkan prinsip syariah. Gitu ya. Para pihaknya tadi adalah bank dan nasabah. Nah, untuk lebih memudahkan pemahaman kita tentang konsep akad ini, ini absensinya nanti Bapak akan panggil satu persatu ya setelah 30 menit perkuliahan, jadi tidak perlu ditulis di kolom pesannya. Ya, Pak. Oke, nah untuk lebih memudahkan pemahaman kita tentang konsep akad di dalam Islam ini, Bapak akan memberikan sedikit logika berpikir ya mengenai akad ini. Bapak akan ambil contoh orang pacaran dengan orang nikah. Nah, ya. Kita akan lihat logika berpikirnya dari sini ya. Yang pertama kalau kegiatannya berduaan mesra gitu ya. Kalau di pacaran tuh jelas bukan muhrimnya ya. Tapi kalau nanti dia sudah nikah ya muhrimnya. Oke, nggak masalah ya.
Kalau tinggal serumah, kalau pacaran itu jelas kumpul kebo ya, bisa digerebek nanti itu ya. Tapi kalau sudah nikah ya aman, tentram ya, nggak ada masalah. Begitupun dengan berhubungan ya, kalau pacaran jelas itu zina ya dan dosa haram, tapi kalau sudah nikah malah dianjurkan, disunahkan ya. Kemudian kalau nanti dia hamil, kalau pacaran wah itu malah petaka besar pasti ya. Tapi kalau sudah nikah, alhamdulillah dia syukuran nanti ya. Begitupun seterusnya kalau dia nanti punya anak, kalau masih pacaran tuh aib keluarga ya, tuh anak haram dan seterusnya. Tapi kalau sudah nikah, alhamdulillah nanti dia ada akikah, undang tetangga dan lain sebagainya. Nah, yang ingin Bapak sampaikan kepada kalian adalah fokus pada kegiatannya, aktivitasnya. Aktivitasnya di sini sama, yaitu dia sama-sama tinggal serumah, sama-sama berhubungan dan seterusnya, tetapi hukumnya bisa berbeda. Ya, tetapi hukumnya bisa berbeda. Kenapa dia bisa berbeda? Karena adanya akad tadi itu. Ya, akad yang mungkin akad nikah itu nggak nyampe 2 menit ya, tetapi dia bisa merubah yang awalnya haram menjadi halal. Kegiatannya sama, tapi hukumnya bisa berbeda. Nah, konsep yang sama ada pada bank konvensional dan bank syariah. Ya, jadi antara bank konvensional dan bank syariah itu kegiatan operasionalnya sama persis. Bapak ulangi ya, kegiatan operasionalnya antara bank konvensional dengan bank syariah itu sama persis, nggak ada bedanya. Bedanya di mana? Bedanya adalah pada hukumnya. Kalau di bank konvensional itu segala sesuatu yang dia lakukan itu belum ada akadnya, maka terhitung dia haram. Tapi kalau bank syariah sudah ada akadnya, maka segala kegiatannya menjadi halal. Jadi kalau ada orang bilang, sama aja nih kita pinjam uang di bank konvensional dan bank syariah sama-sama juga ada kelebihan dana dan seterusnya. Apa yang dikatakan orang tersebut adalah benar adanya karena memang secara operasional, secara kegiatan ya sama-sama bank, maka kegiatannya sama, nggak ada bedanya. Lantas bedanya di mana? Bedanya di hukumnya tadi itu. Karena bank syariah sudah menggunakan yang namanya akad tadi itu. Maka konsep akad dalam perbankan syariah, kalau di bank konvensional dan di bank syariah ya, kalau di konvensional Anda nabung di sana itu tergolong riba. Dan riba ini haram ya. Sudah jelas ya, riba ini diharamkan. Nah, tetapi pada praktiknya memang tidak segamblang yang tidak semudah yang ada di teori ya. Bapak pribadi pun bekerja di UIN Mataram itu penggajiannya, digajinya masih melalui bank konvensional. Ya, Bapak sendiri dulu ketika bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, yaitu perusahaan umum yang nggak ada kaitan dengan syariah, itu perusahaan umum itu sudah menggunakan bank syariah ketika dulu Bapak penggajian. Kemudian Bapak masuk ke UIN, ternyata diwajibkan Bapak bikin rekening di bank konvensional. Ya mau nggak mau, karena kalau Bapak nggak bikin rekening di sana ya Bapak nggak bakal digaji gitu ya. Nah, jadi memang antara halal dan haram ini pada beberapa kondisi itu tidak semudah yang ada di teori ya. Oleh sebab itu untuk menghilangkan keharaman riba itu salah satu ikhtiar yang Bapak bisa lakukan adalah dengan setiap kali Bapak gajian Bapak mengeluarkan zakat profesinya ya, dengan harapan zakat profesi tersebut bisa mensucikan subhat-subhat yang tadi itu ya, keraguan-raguan dalam menggunakan bank konvensional tersebut ya. Nah, Bapak berharap memang ke depannya nanti dosen-dosen yang ada di UIN Mataram, khususnya dosen tetap non PNS itu penggajiannya melalui bank syariah nantinya. Ke depannya kira-kira seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke sini. Jadi kalau di bank konvensional kita nabung di sana itu jelas riba haram ya. Kemudian kalau di bank syariah boleh halal. Ya. Jadi kegiatannya sama, sama-sama menabung, tapi hukumnya berbeda. Ya. Begitu pun dengan pinjaman, kalau kita pinjam di bank konvensional jelas riba haram, tapi kalau di bank syariah boleh. Ya. Jadi simpulannya adalah boleh jadi kegiatan atau satu transaksi itu dilakukan sama transaksinya ya, sama-sama meminjam, sama-sama menabung, tetapi hukumnya bisa berbeda. Ya, hukumnya bisa berbeda. Kenapa hukumnya bisa berbeda? Karena adanya akad tadi itu. Ya, akad itu adalah cara yang dapat digunakan untuk merubah transaksi yang awalnya haram menjadi halal.
Jadi transaksi tersebut dirubah hukumnya yang awalnya haram menjadi halal. Nah, seperti apa akad tersebut dalam pelaksanaannya? Bapak akan coba berikan contoh kasusnya ya. Oke, ini contoh kasus sederhana ya. Mawar, sebut saja namanya Mawar gitu ya. Dia ingin membeli HP Xiaomi Redmi Note 10 katakan misalnya. Harganya 2 juta rupiah. Nah, sedangkan Mawar nggak punya uang. Karena dia nggak punya uang, dia berkeinginan untuk pinjam ke Melati. Nah, akhirnya Melati kasih pinjam dia uang. Pak, di foto ini mana yang Mawar, mana yang Melati, mana-mana udah sama saja ya. Kayaknya yang hadap kamera nih Mati kayaknya lebih putihan soalnya dia. Oke. Tapi gitu ya. Jadi kemudian Melati kasih pinjam uang, tapi dia ngasih pinjam uangnya dengan syarat. Ada syaratnya ya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah harus kembalikan 2 juta rupiah plus 100.000. Jadi 2.100.000 harus dia kembalikan. Yang 100.000-nya ini bunganya lah gitu ya. Kamu saya kasih pinjam uang ya harus berterima kasih lah kepada saya ya dengan mengembalikan lebih gitu ya. Nah, yang 100.000 atau bunganya inilah yang dalam Islam itu diharamkan. Tergolong dia masuk ke dalam riba. Ya. Di pertemuan kemarin Bapak sudah menjelaskan riba itu ada dua, ada riba nasiah dan riba fadl ya. Jadi riba itu ada pada transaksi satu, transaksi barter ya, tukar menukar barang. Dua, ada pada transaksi utang piutang. Yang transaksi utang piutang ini yang paling sering terjadi. Ini salah satu contohnya ya. Dia dikasih pinjam uang tapi harus ngembaliin lebih. Maka lebihnya itulah tergolong riba ya, dan itu diharamkan. Nah, pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana caranya agar transaksi ini dapat berjalan sebagaimana mestinya tetapi menjadi halal. Nah, ini pertanyaannya ya. Bagaimana caranya transaksi tersebut ya yang awalnya haram kita mau rubah menjadi halal sekarang. Bagaimana caranya ya? Silakan. Ada yang mau berkomentar atau ada yang sudah mempelajari ini sebelumnya? Silakan bisa berkomentar, Bapak berikan kesempatan. Silakan rekan-rekan mahasiswa, ada yang sudah tahu jawabannya? Bagaimana? Silakan, Doni. Pak, coba ulangi pertanyaannya, Pak. Kenapa? Boleh, Pak? Pak. Oke, silakan satu persatu dulu ya. Begini, Pak, kalau menurut Maksudnya ulangi yang mau dipertanyakan, Pak. Oke, jadi pertanyaannya adalah, Bapak berikan contoh kasus di sana ya. Mawar dia ingin membeli HP, tapi nggak punya uang. Akhirnya dikasih pinjam sama Melati. Tapi dengan syarat, harus kembaliin 2 juta plus 100.000. Nah, 100.000 ini kan riba, haram ya, karena ada bunganya. Nah, bagaimana caranya agar transaksi tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya, tapi halal? Darmala, Pak. Mungkin. Oke, satu persatu dulu ya. Tadi silakan Doni dulu mungkin. Ini kalau menurut saya, Pak. Ya. Dalam Islam kan tidak diperbolehkan riba. Sedangkan tadi di dalam bank syariah itu ada akad. Kalau di dalam bank syariah itu ada akad. Tapi kalau istilahnya biasanya yang digunakan oleh masyarakat itu yang dianut oleh masyarakat awam pada umumnya, misalnya meminjam 1 juta agar halal. Biasanya kan ada terima kasih dari orang yang meminjamkan kepada orang yang meminjam kepada orang yang meminjamkan dengan cara memberikan kelebihan, tapi bukan semata-mata berniat untuk memberikan bunga, atau kalau menurut saya mungkin seperti itu, Pak. Tapi kalau di perbankan syariah biasanya kayak di koperasi syariah itu biasanya ada akad muraqabah sama akad apa namanya itu kan. Di sana itu ada akad yang dimana ada tabungan. Kalau nggak salah itu dia memiliki tabungan yang dimana tabungan itu boleh diambil nanti dengan syarat dan ketentuan yang belum cukup saya tahu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Silakan saudari atau saudara ada yang ingin menambahkan. Ya, saya Pak. Saya masuk, Pak. Saya Pak mau masuk. Rizky, Pak. Juga. Oke, baik. Siapa selanjutnya tadi? Darmala Sara?
kita yuk. Saya Pak. Pak. Siapa nih? Ika Jayanti dulu. Sabar. Ika Jayanti, Pak. Iya, silakan. Oh iya. Gini kan Pak, kayak semester kemarin ketika supaya tidak terjadi riba dan bunga itu menjadi halal, kan misalnya ada kesepakatan, misalnya seperti di bank-bank, misal sudah ditentukan batas waktunya kapan dibayar, terus misalnya nasabah ini telat membayar, pasti ada konsekuensinya dan ada bunganya, dan bunga itu tidak untuk bank atau tidak untuk seorang, tapi akan disalurkan menjadi donasi ataupun sumbangan gitu Pak. Oke. Ya Pak, saya Pak. Oke. Nambah dikit Pak. Oke, silakan siapa? Lalu Adam. Silakan. Ya Pak. Baru. Baik, jadi gini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya agar transaksi tersebut bisa menjadi halal? Ya, pengetahuan saya sih transaksi ini cuma hanya perkara akad doang sih Pak. Di mana apabila mawar belum mempunyai uang, nah si siapa namanya? Si melati ini bisa membelikan HP dengan harga 2 juta itu tersebut. Nah, terus si melati ini menjual kembali ke mawar dengan akad jual beli. Apa dia mengambil keuntungan di itu kan Pak? 2.100.000 nggak apa-apa. Nah, mawar bisa dengan syarat mawar bisa dengan syarat mawar berangsur dia Pak, kredit Maksudnya membeli HP-nya, tidak meminjam uangnya. Ya, dengan syarat berangsur boleh dia bayar dengan cara berangsur-angsur mencicil gitu maksudnya. Nah, dengan seperti itu, jadi tidak ada istilah riba di sini. Jadi maksudnya akad jual beli. Coba kalibrasi. Oke, silakan ada yang lain Rizky, mungkin. Pak. Rizky, silakan Rizky. Jadi menurut saya Pak, kan ini kuncinya itu di akadnya. Nah, pas akad itu kan antara pihak satu dan pihak dua itu harus ada perjanjian dulu di dalam akad ini. Mau enggak kamu kalau saya pinjemin uang dilebihin 100.000 gitu kan. Jadi kalau di bank syariah juga kan kayak itu, dia lebih mementingkan akad, kesepakatan antara dua belah pihak gitu Pak. Makanya jatuhnya itu bukan riba, tapi sesuai kesepakatan awal gitu. Udah ada perjanjian terlebih dahulu. Kayak misalnya tadi kan ada teman kita yang bilang jatuhnya tuh kayak kalau jatuh tempo berarti ada konsekuensi gitu. Lebih ke akadnya sih sebenarnya. Makasih Pak. Oke, baik. Masih ada yang lain? Silakan. Silakan, siapa? Hasbi, silakan. Baik Pak, ini kan permasalahannya itu kayak permasalahan sehari-hari gitu kan, gaya kita minjam uang ke teman. Tapi teman sebelumnya, ya seperti dikatakan teman-teman cuma mau melengkapi saja. Ada tadi yang bilang sudah menjadi adat gitu, kayak kita ngelebihin ke teman itu, tapi teman sudah menjadikan syarat gitu kan, kita harus membayar lebih. Ya seperti dikatakan teman-teman, tadi itu memang terletak dari akadnya Pak. Kita sebenarnya sebagai peminjam atau orang yang meminjamkan itu kan terkadang awam tentang agama gitu Pak. Kalau kita katakan sebenarnya itu masuk riba walaupun gimana pun alasannya gitu Pak. Kata Kiki walaupun jatuh tempo, kata malah jadi teman juga tadi dia itu harus bayar lebih. Sesuatu yang lebih itu yang namanya riba, sesuatu yang lebih gitu kan. Apalagi akadnya gitu seperti itu tadi. Tetap dia jatuh riba. Tapi sekarang kita sebagai peminjam gitu, ketika teman kita itu bilang seperti itu, "Weh, saya pinjam uangmu 100.000, tapi kamu kembalikan ke saya 110 gitu kan." Oh, kawan gini saja. Nah, kita sebagai peminjam gitu harus bisa membalikkan akad tersebut gitu. Sehingga tidak termasuk riba dan harus memberikan pengertian bahwa kalau kamu akad seperti ini maka akan jatuh riba gitu kan Pak. Dan seperti adat tadi, ingat kalau usul fikihnya itu Pak, adat hukum, adat itu bisa menjadi hukum gitu kan. Seperti kita kalau teman gitu kan, kalau kita sama teman ngertilah, oh dia itu orangnya begini. Jadinya janganlah kita menjadikan akadnya seperti itu, harus kita jelaskan ke dia, oh jangan akad seperti ini. Kita itu harus
merubah akadnya dulu. Tapi jika teman-teman katakan seperti tadi itu, kalau jatuh tempo tetap ada lebihnya, itu nggak termasuk riba, tetap akan jatuh ribanya. Karena apa? Karena itu udah lebih gitu. Jadi kita sebagai peminjam dan orang yang meminjamkan itu harus bisa gitu saling menjelaskan satu sama lain bahwa ini loh riba, kalau kita akad seperti ini riba namanya. Jadi menurut Hasbi Pak, kalau kita meminjam ke teman itu, kita sebagai peminjam juga harus bisa membolak-balikkan supaya tidak terjatuh ke hal riba seperti itu dan tidak menggunakan kata lebih gitu Pak, seperti itu. Kak. Oke. Salahuddin Pak. Lebih ke Oke, silakan Salahuddin. Iya, ayo Salahuddin. Silakan Salahuddin. Ayo Saleh. Itu tidak ada riba ya, Pak, karena di mana peminjam ini mengembalikan uang itu lebih dengan semata-mata untuk berterima kasih. Ayo. Oke. Berterima kasih kepada orang yang pernah dipinjam uangnya. Atas rasa sukarela. Oke. Saya, Pak. Saja ya. Masih ada yang memberi tanggapan? Sekali Arif Pak. Arif silakan. Baik, BMD, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi teman-teman sudah mengemukakan pendapatnya teman-teman mengenai contoh kasus tadi antara Mawar dan juga Melati, di mana si Mawar ini ingin membeli ini dengan harga 2 juta dan si Melati memberikan pinjaman dengan syarat kembalikan uang itu dengan catatan ada lebihnya 100.000. Baik, di sini kan ada di dalam salah satu ayat Quran yang artinya di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 130, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Artinya di sini secara tegas ayatnya mengatakan bahwa riba itu haram. Ya. Baik itu orang yang meminta untuk uang riba itu ataupun yang menerima itu sama-sama haram. Dan bahkan ada hadis yang mengatakan bahwa orang yang memakan riba itu sama dosanya dengan berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Jadi di situ baik orang itu rela ataupun tidak rela menerima uang riba tetap saja dikatakan haram. Nah, solusinya bagaimana di dalam persoalan ini? Ya orang yang meminjam itu ya terus terangnya saja, oh saya tidak bisa mengadakan interaksi seperti ini, akad seperti ini karena memang ini kan diharamkan. Mungkin kalau memang kedua belah pihak ini tahu ya apa itu riba, ya jangan dilakukan riba itu. Karena memang kan di sini kan lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya. Mungkin itu Pak. Oke. Masih ada yang lain? Saya Pak Rahmat Hidayat Pak. Silakan Rahmat Hidayat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau sependapat saya Pak, saya lebih setuju kepada Kakak Salahuddin gitu. Karena kenapa? Karena di sini kan yang pertama tentunya kita kembali ke akad. Ke akad seperti yang teman-teman jelaskan tadi bahwa kuncinya itu di akad perjanjian di awal. Jadi kalau kita di awal sudah seperti katakan Hasbi, kita jelaskan begini. Di sana kita harus menekankan bahwa di sini saya tidak mengambil keuntungan, tidak memaksa. Jikalau si peminjam suka rela memberikan lebihnya itu saya rasa bukan yang namanya riba, tetapi sebagai rasa terima kasih kembali. Gitu. Tidak ada paksaan, intinya itu tidak ada paksaan. Misalkan kalau di mohon maaf di bank-bank konvensional yang menetapkan seperti pandangan kita riba kan di sana ada paksaan bahwa jika jatuh tempo kamu harus bayar segini. Tapi di sini kondisinya kan misalkan sama teman ini, mungkin di sini saya rasa bahwa inilah sukarela sebagai rasa terima kasih gitu Pak. Sekian. Oke. Cukup ya? Oke, baik. Jadi bagaimana caranya agar transaksi tersebut bisa menjadi halal?
Sebelum Bapak sampaikan caranya, Bapak absensi dulu ya, berhubung waktunya sudah jam 1.33 ini ya. Oke, mulai dari kelas A dulu ya. Nurul Laili hadir. Nurul Laili. Hadir, Pak. Hadir ya. Muharil Khudbi. Hadir. Hadir, Pak. Hadir. Oke, hadir. Rismawati Zamhori. Hadir. Hadir. Ika Jayanti tadi hadir ya, Ika Jayanti. Doni Saipul tadi hadir juga kayaknya ya, komentar ya. Yuyun Marlina ini hadir ya. Pak. Oke, hadir. Berduaan sama siapa tuh Yuyun? Marema. Berdua sama siapa? Sama Rema, Pak. Sama Baik Rema. Baik Rema ya? Iya. Oke. Lalu Isra Mardani? Hadir. Dini Hudatul Aulia? Hadir, Pak. Hadir. M. Hairi Hasanuddin? Hadir, Pak. M. Yusron Sabeki? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Rizky Aulia? Hadir, Pak. Rizky Aulia hadir. Indra Lesmana? Indra Lesmana? Indra Lesmana? Nggak ada ya. Fitriani? 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 Hadir ya, Pak. Mana Fitriani mana? Iya, Pak. Oke, hadir ya. Iya, Pak. Arya Sunardi. Hadir, Pak. Arya Sunardi hadir ya. Noni Apriani. Hadir, Pak. Noni hadir, oke. Hayatun Nisa. Ica, mana Ica? Hadir ya. Agung Simanjani. Hadir. Agung hadir. Suryani Purnamasari. Izin doang, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Sasa Dita Namanta. Hadir, Pak. Sasa hadir. Siti Nur Magdan hadir tadi perasaannya. Ada ya Siti Nur Magdan? Nggak bisa masuk, Pak. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa masuk dia. Oh iya. Nanti kalau bisa masuk langsung sebut namanya saja ya. Oh, iya. Safitri Haryanti. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Nur Salimah. Hadir, Pak. Hadir. Nur Laili Anjani. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Haji Zamzam. Hadir, Pak. Hadir. Diani Lestari. Hadir, Pak. Diani Lestari hadir. Sinta Arsi Julianti. Hadir, Pak. Hadir. Lita Lestari. Hadir, Pak. Lita Lestari hadir. Prawira Bentara. Prawira Bentara. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Tentara. Lalu Abdul Ghaffar. Hadir, Pak. Hadir. Rosiana. Hadir, Pak. Hadir.
Maulidia Rizka Putri. Hadir, Pak. Hadir. Nurul Hidayah. Hadir, Pak. Hadir. Indah Aulia Anjani. Mana nanti. Indah Aulia Anjani. Dia nggak bisa masuk, Pak. Oke, bisa masuk ya. Novia Ardani. Novia Ardani. Sama, Pak, dia nggak bisa masuk. Nah ya. Neneng Kadarsih. Hadir, Pak. Ya Robbi Malik Maulana. Ya Robbi Malik Maulana. Ya Robbi Malik Maulana. Dia hadir tadi, Pak. Oke. Saufrianda Fauzi. Hadir, Pak. Oke. Erniwati. Hadir, Pak. Erniwati hadir ya. Arti Putri Ayu. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Robbi. Robbi hadir. Oke, yang kelas A sudah semua ya. Saya Yang belum disebut kelas A? Saya, Pak, belum disebut. Kelas A apa kelas B, Pak? Kelas A. Kelas A semester 6 Pak Hanafi. Kok kelas B tadi tuh, Pak ya? belum, Pak. Oke, sebentar. Mohon tenang ya. Berisik sekali. Oke. Sudah di-unmute semua ya. Sudah di-mute semua ya. Oke, Indra Lesmana tidak hadir ya. Bisa angin apa? Halo. Belum. Siti Nurmagdan Jahabi nggak ada ya. Indah Aulia Anjani nggak ada. Novia Ardani nggak ada ya. Oke. Sekarang yang kelas B, sebentar. Kelas B kayaknya yang tadi tuh Pak. Oh, yang ini kelas B ya. Oke. Iya, tapi ya tukar terbalik itu Pak. Oke, salah lihat tuh Pak ya. Sekarang yang kelas A ya. Sekarang yang kelas A. Nadia. Hadir, Pak. Muhammad Faisal. Muhammad Faisal. Enggak. Muhammad Faisal. Ada ya. Putra Hairul Anwar. Hadir, Pak. Hadir ya. Arif Maulana. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Lili Marlina. Dia keluar masuk katanya Zoom-nya, Pak. Oh, ini hadir kok dia nih, hadir ya. Iya, hadir. Hanapi. Hadir dia udah belum? Hanapi. Hadir ya. Abdul Rafiq Arba'ah. Hadir, Pak. Said Nuria Anjaswari. Hadir, Pak. Hadir. Pak. Muhammad Jazuli. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Mary Andriani. Hadir, Pak. Mary hadir. Dimas Ramadan. Dimas Ramadan. Ada ya. Isfahan Gina. Samaan sama Lili dia, Pak. Isfahan Gina. Hadir dia, Pak. Keluar masuk dia sama Lili. Satu tempat dia. Lili Marlina ini ya?
Iya, Pak. Iya, sama Pak, Isman Gina. Pak Novia Hardani hadir, Pak. Kelas B, semester 4. Tadi dia tiba-tiba Ardani. keluar. Oke, sebentar. Hardani. Novia Hardani. Oke, Novia Ardani hadir ya. Ya, Pak. Barusan dia keluar sendiri. Oke, sip. Besok-besok kalau keluar bareng-bareng ya. Terima kasih. Tadi Isfahan Gina hadir ya. Kemudian Dion Abdul Haris. Dion Abdul Haris. Dion Abdul Haris nggak ada ya. Wulan Handayani. Wulan Handayani. Wulan Handayani nggak ada ya. Iza Agitsna. Hadir, Pak. Hadir. Hairil Yatami. Hairil Yatami. Hairil Yatami nggak ada ya. Lilis Ernawati. Hadir, Pak. Hadir. Nurjannah. Nurjannah. Nurjannah nggak ada ya. Salehudin tadi hadir komentar dia ya. Wiwi Astami. Hadir, Pak. Hadir. Wiwi Astami hadir. Hadir. Liana. Hadir, Pak. Liana hadir. Aulia Nur Sa'bani. Hadir, Pak. Hadir. Irawati. Irawati. Hadir, Pak. Hadir. Hampir saja. Irawati. Yuliana Listiani. Hadir, Pak. Nurfani. Ini samaan sama Irawati ya. Hadir, Pak. Oke. Dwi Yuliana. Dwi Hadir, Pak. Yuliana. Hadir ya. Nikolina Lestari. Hadir, Pak. Hadir. Lalu Adam Zikrullah. Hadir. Hadir ya. Rizky Dwi Puspita. Hadir ya. Purwatul Usko. Hadir, Pak. Ivan Irawan. Hadir. Hadir, Pak. Hidayat. Hadir. Rahmat Hidayat hadir. Hadir, Pak, hadir. Kuliah Hilalatul Hasbi. Hasbi tadi hadir ya. Nurul Mu'anah. Hadir, Pak. Nurul Mu'anah hadir. Hartina. Hadir, Pak. Hartina hadir. Dharma Lasara. Ini hadir tadi ya. Linda Suswati. Hadir, Pak. Linda hadir. Kandi. Kandi Famunitya. Hadir, Pak. Hadir. Vita Rahmasari. Dia nggak bisa masuk, Pak. Oke, nggak bisa masuk ya. Swina Atswari. Hadir, Pak. Oke, yang kelas A yang tidak hadir Muhammad Faisal, Dimas Ramadhani, Dion Abdul Haris, Bulan Handayani, Khairil Yatami, Nurjannah, kemudian Vita Rahmasari. Hanafi hadir, Pak. Apa? Hanafi hadir. Hanafi. Kan udah disebutin namanya Hanafi. Iya, Hanafi hadir ya, Hanafi hadir. Oke, baik, langsung Bapak lanjutkan sekarang ya. Oke, baik, langsung Bapak lanjutkan sekarang mengenai contoh kasus tadi. Mawar ingin beli HP tapi nggak punya uang, akhirnya dikasih pinjam oleh Melati, tapi ada syaratnya, harus kembaliin 2.100.000 ya. Makanya 100 ini tergolong riba dan diharamkan. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana caranya agar transaksi tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya tetapi menjadi halal.
Ya. Cara yang pertama adalah ya. Cara pertama Pak, berarti ada cara kedua dan ketiga? Iya, ada berbagai macam cara ya. Jadi biasanya dalam Islam kalau sesuatu itu diharamkan, pasti ada solusinya ya. Pasti ada solusinya dan seringkali solusinya ini lebih dari satu. Kayak misalkan kita diharamkan makan babi gitu ya. Pasti ada solusinya kok. Kita bisa makan ayam, kita bisa makan sapi dan lain sebagainya ya. Jadi sesuatu yang diharamkan pasti ada solusinya dan seringkali solusinya ini lebih dari satu. Begitupun dengan riba. Ketika riba ini diharamkan, pasti ada solusinya. Dan dalam hal ini solusinya lebih dari satu. Solusi yang pertama, cara yang pertama yang bisa dilakukan adalah yaitu memberikan pinjaman tanpa bunga. Ini cara yang paling sederhana. Ya, karena yang menyebabkan dia menjadi riba dan haram adalah bunga tersebut. Ya sudah, nggak usah pakai bunga. Ya. Jadi pinjam 2 juta, kembalinya 2 juta. Sesederhana itu. Ya, hilang sudah ribanya dia ya. Nah, ini cara yang pertama ini dalam akad transaksi perbankan syariah biasa disebut dengan istilah qard. Ya. Qard ini adalah pinjaman dari bank tanpa bagi hasil, tanpa adanya keuntungan. Jadi dikasih pinjam 2 juta, ya udah kembalinya 2 juta. Gitu ya. Nah, biasanya akad qard ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial ya, membantu kaum duafa dan lain sebagainya. Ya, ini masuk dalam program yang namanya program CSR atau Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi pihak perbankan itu sekali waktu ya, tidak setiap saat tentunya. Kalau setiap hari dia berikan pinjaman seperti ini ya nggak dapat untung perbankannya ya. Tapi sekali waktu mungkin setahun sekali nanti pihak bank tersebut memberikan pinjaman kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan itu tanpa bunga. Jadi dikasih pinjam 2 juta ya sudah kembalinya segitu juga ya. Ini cara yang pertama. Dengan cara ini maka transaksi tersebut dapat berjalan dan halal. Ya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah melatih membelikan HP terlebih dahulu. Karena yang tadi yang punya uang itu kan melatih. Ya sudah melatih yang punya uang ini dia beli HP Xiaomi tadi tersebut yang harganya 2 juta tersebut. Setelah dia beli, dia punya HP-nya, kemudian dijual kembali kepada mawar. Ya. Dijual kembali kepada mawar seharga 2 juta plus 100.000. Namanya orang jualan kan pasti ngambil untung. Nggak mungkin dia beli 2 juta terus dijual 2 juta ya bukan jualan namanya itu ya. Pasti ada untungnya. Ada untungnya 100.000 di sana ya. Jadi 100.000 tersebut adalah keuntungan jual beli. Ingat, dalam jual beli tidak ada riba. Riba itu hanya terjadi pada transaksi barter dan transaksi utang piutang. Ya, tidak ada riba dalam transaksi jual beli. Itu jadi dalam jual beli kita mau pakai margin berapapun gitu ya, kita beli barang 2 juta, kita mau jual barang itu 2 juta 100, mau kita jual 3 juta, 4 juta, terserah. Itu semua tidak tergolong riba karena riba itu pengertiannya bukan di sana. Gitu ya. Jadi kalau mau aman, ubah saja transaksinya menjadi jual beli karena dalam jual beli tidak dikenal istilah riba. Gitu ya. Dan nanti pembayarannya bisa dicicil ya, terserah apakah mau dibayar 2 kali ya 1.050.000, besok bayar lagi 1.050.000 sehingga lunas dia 2.100.000, boleh silahkan bisa dicicil ya karena ini jual beli ya. Dan proses nyicil dalam jual beli ini selama dia sesuai dengan harganya 2.100.000 maka itu tidak ada riba di sana. Kecuali nanti dia nyicil, cicilannya tersebut ternyata setelah ditotal-total lebih dia dari 2.100.000, maka itu riba. Gitu ya. Nah, seperti firman-Nya di Al-Baqarah ya, ayat 275, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi dalam ayatnya sendiri pun sudah jelas dikasih tahu solusinya. Ketika riba itu diharamkan, maka yang dihalalkan adalah jual belinya. Ya, sehingga untuk terbebas dari akad dari riba tadi, ya sudah akadnya dirubah menjadi jual beli. Gitu ya. Dalam perbankan syariah, akad jual beli ini dikenal dengan istilah murabahah. Ya, jadi sederhananya adalah nanti bank, karena bank yang punya uang kan ya,
bank membeli sejumlah barang, entah nanti dia beli rumah, dia beli mobil, macam-macam deh ya bank itu ya, karena duitnya banyak, kemudian dijual kembali kepada nasabahnya, ya persis sama seperti contoh kasus Mawar Melati tadi. Kemudian nanti ada selisih harga di sana, ya. Katakanlah pihak banknya membeli rumah harga 100 juta, kemudian dijual kembali ke nasabahnya 150 juta, maka yang 50 juta itu adalah keuntungan atau margin dalam jual beli, dan di sana tidak ada riba karena tidak ada riba dalam jual beli, bebas mau kasih margin berapapun. Nah, dari yang 50 juta itulah keuntungan bagi pihak perbankan, ya. Dari keuntungan itulah pihak perbankan bisa beroperasional, bisa bayar gaji pegawainya, bisa bayar listrik, bisa bayar gedung dan lain sebagainya ya. Gitu. Jadi bukan berarti bank syariah itu dia tidak pakai bunga terus dia tidak dapat keuntungan sama sekali, ya nggak seperti itu. Kalau dia tidak dapat keuntungan, ya dari mana dia bisa beroperasional gitu ya. Maka cara mengambil keuntungannya lah yang dirubah. Kalau di bank konvensional dia mengambil keuntungan dari akad utang piutang, maka dalam perbankan syariah dia ngambil keuntungannya dalam akad jual beli. Begitu ya. Nanti begitupun pembayarannya dapat dicicil dan seterusnya. Masih ada cara yang lain ya. Selain dua cara itu, kita juga bisa menggunakan cara yang ketiga. Yaitu pertama, Melati membelikan HP terlebih dahulu ya. Jadi dibeli HP-nya seharga 2 juta, HP-nya sekarang sudah ada. Kemudian HP tersebut diberikan kepada Mawar untuk dijadikan modal awal bisnis jualan pulsa. Nah, sekarang orientasinya adalah ke bisnis ya, ke modal bisnis. Kemudian nanti HP tersebut dipakailah jualan pulsa sama si Mawar tadi. Nanti dari hasil jualannya kan pasti ada keuntungan dan seterusnya. Nanti keuntungan tersebut dibagi hasilkan ke Melati karena Melati yang punya tadi kan. Dari sinilah kemudian muncul istilah bagi hasil itu. Jadi uangnya atau HP tersebut dipakai usaha, nanti dapat hasil, dapat keuntungan, hasilnya ini dibagi. Dibaginya berapa ya tergantung kesepakatan. Bisa 50-50, 50-50, katakan keuntungannya 100.000 ya sama-sama 50.000, atau sesuai kesepakatan. Sesuai kesepakatan ya. Kadang-kadang bisa lebih banyak pihak perbankannya, lebih sedikit pihak nasabahnya, tergantung kesepakatan. Ya, jadi bagi hasil itu istilah tersebut muncul dari transaksi ini. Itu ya. Termasuk nanti kalau HP tersebut pada akhirnya mau diserahkan kepada si Mawar, menjadi miliknya Mawar, maka nanti diatur juga angsurannya. Ya, katakan yang 2.100.000 itu mau diangsur berapa kali, nanti maka setiap bulan dia harus ngangsur seperti itu, sehingga nanti setelah lunas ya maka HP tersebut menjadi miliknya si Mawar tersebut ya. Nah, akad transaksi seperti ini dalam perbankan syariah biasa disebut sebagai mudharabah. Ya. Beda ya, yang jual beli tadi itu murabahah, yang ini mudharabah atau permodalan. Ya, jadi modal sepenuhnya diberikan oleh pihak bank kepada nasabah. Jadi yang punya modal tadi tersebut diberikan sepenuhnya kepada nasabah untuk dimanfaatkan oleh nasabah tersebut untuk usaha tertentu, untuk modal bisnis tertentu ya. Dan nantinya jika ada untung maka dibagi sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan ya. Itu kalau untung ya. Gimana kalau tiba-tiba rugi sekarang ya? Kalau dia rugi maka akan ditanggung oleh pihak bank. Nah, ini ya, mohon perhatiannya di sini ya. Jadi kalau dia usaha tersebut rugi maka akan ditanggung oleh bank. Dengan catatan, syarat dan ketentuan berlaku, gitu ya. Nggak mungkin lah pihak bank mau menanggung resiko kerugian tersebut secara cuma-cuma gitu, dikasih duit nanti kalau untung bagi, kalau rugi saya nanggung gitu, nggak mungkin lah pihak bank seperti itu ya. Pastinya pihak bank akan memiliki sejumlah syarat dan ketentuan agar kerugian tersebut sekiranya kerugian tersebut nanti disengaja oleh pihak nasabahnya, ya pihak perbankan tidak mau akan menanggung kerugian tersebut ya. Nanti akan ada analisa dan seterusnya ya. Nah, oleh sebab itu ketika pihak perbankan ingin meminjamkan dananya kepada nasabahnya, pihak perbankan akan selalu menggunakan yang namanya prinsip
prudensial. Ya. Prinsip prudensial. Ya. Ini salah satu prinsip yang wajib digunakan oleh pihak perbankan. Ya. Bahkan nama prudensial ini pun menjadi nama salah satu lembaga keuangan asuransi. Kalau kalian pernah dengar prudensial, ya, itu sebenarnya merupakan prinsip yang ada dalam perbankan. Prinsip apa itu? Adalah prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan atau lembaga keuangan pada umumnya sebelum memberikan pinjaman kepada nasabah. Jadi agar nanti ketika sudah dikasih pinjam ke nasabah tidak mengalami kerugian, maka di awal benar-benar hati-hati, benar-benar diseleksi terlebih dahulu, tidak semua orang dapat memberikan pinjaman. Ya. Apa saja yang diseleksi? Banyak hal, ya. Di antaranya adalah 5C. Ini yang minimal wajib diseleksi oleh pihak perbankan ketika ada nasabah yang mau mengajukan pinjaman. Yang pertama, karakter. Ya, C yang pertama adalah karakter. Apakah si nasabah tersebut ini pernah berutang sebelumnya? Ya, kita lihat apakah dia pernah berutang sebelumnya, bagaimana dia bayar hutang di sebelum-sebelumnya ini, apakah lancar ataukah dia bermasalah hutangnya. Tentu itu akan menjadi pertimbangan bagi pihak perbankan, ya. Kalau dia pernah berutang sebelumnya dan lunas, lancar pembayarannya, ya maka akan dimudahkan nanti. Kemudian C yang kedua adalah capacity. Akan dilihat dia mampu nggak bayar pinjaman itu, ya. Dia katakan usahanya baru kecil-kecilan, minjem 1 miliar, nanti harus angsuran berapa, mampu nggak bayarnya. Itu menjadi pertimbangan juga, ya, bagi pihak perbankan. Kemudian C yang ketiga adalah capital, ya. Apakah dia punya aset atau kekayaan, ya, itu si nasabah ini. Karena katakan dia mau buka usaha gitu, ya, dilihat apakah dia punya aset, kekayaan, apakah tanah tersebut miliknya dia dan lain sebagainya. Karena semakin banyak aset yang dimiliki, tentu semakin membuat pihak perbankan tenang lah gitu. Oh, ini orang punya aset gitu, ya, bukan tidak punya aset sama sekali gitu, ya. Kemudian ada kolateral, apakah ada barang yang digunakan sebagai jaminan oleh nasabah tersebut. Katakan tadi dia punya tanah, kemudian sertifikat tanahnya itu dijadikan barang jaminan, ini pun menjadi bahan pertimbangannya. Karena nanti kalau terjadi kerugian, katakan dia nggak bisa ngangsur dan segala macamnya, maka barang jaminannya inilah yang akan dijadikan cadangan, akan dilelang untuk melunasi utang-utangnya tersebut, gitu, ya. Kemudian C yang ketiga adalah condition, atau apakah kondisi pada saat pencairan dana tersebut sedang kondusif atau tidak. Katakan seperti sekarang, pada kondisi corona sekarang segala macam ini kan situasinya kurang kondusif, ya, sehingga pihak perbankan banyak usaha-usaha yang sekarang tutup, ya, harus mem-PHK karyawannya dan segala macamnya, sehingga kondisinya kurang kondusif, sehingga pihak perbankan pun lebih milih-milih dalam memberikan pinjaman kepada nasabahnya. Nah, ini menjadi pertimbangan juga, ya. Jadi pihak perbankan sebelum meminjamkan dananya kepada nasabah akan mempertimbangkan 5C ini, gitu, ya. Oke, nah, tidak cukup 5C itu, ditambah juga dengan yang namanya BI checking. BI checking ini adalah suatu sistem yang dapat melacak rekam jejak pinjaman nasabah. Jadi nanti nasabah ketika minjem akan dimasukkan tuh nomor KTP-nya dia berapa, dicek di sistem. Nanti langsung kelihatan tuh rekam jejaknya dia. Ya, apakah dia sebelumnya pernah minjem dan segala macam, itu semua kelihatan dalam sistem ini. Pertama, identitas nasabahnya akan kelihatan. Nih rumahnya di mana, namanya siapa, usia berapa, apa sudah menikah, apa punya pekerjaan dan segala macam, itu semua kelihatan di sistem ini. Yang pertama, identitas nasabahnya akan terlihat. Kemudian yang kedua, apakah dia pernah pinjam sebelumnya, pernah nyetor, kemudian dia pernah ada setoran yang terlambat atau ada setoran yang macet, itu semua juga kelihatan di sini. Termasuk kalau dia kabur, ya, kadang-kadang kan ada orang yang kredit motor cuman setor sekali habis itu hilang, sudah kabur. Nah, itu semua tercatat di sini. Ya, itu semua tercatat di sini. Jadi pihak perbankan sebelum ngasih pinjamannya kepada nasabah, dia ngecek dulu di sini, ya, apakah orang ini memang bermasalah atau orang ini aman-aman saja dan seterusnya, ya. Nah, untuk saat ini BI checking ini telah dialihkan dari yang sebelumnya dikelola oleh Bank Indonesia, sekarang dikelola oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Kalau kalian jalan-jalan ke Ampenan, ada lapangan Malomba itu, ya, ada taman di sana tuh, di depannya lagi dibangun kantor OJK sana tuh, besar banget. Dekat
Ya, di sana tuh ya. Itu jadi sekarang dialihkan semua ke kantor OJK tersebut ya, yang baru dibangun di Mataram itu ya. Jadi sekarang untuk ngecek segala macamnya itu ngeceknya adalah di OJK, dan BI Checking ini berubah nama menjadi SLIK atau Sistem Layanan Informasi Keuangan. Nah, biasanya sistem ini dipergunakan oleh pihak perbankan. Kalau kita yang individual seperti ini mau mengakses sistem ini tentu tidak bisa ya, karena di sini ada identitas nasabah, di sini ada rekam jejak nasabah dan segala macamnya, maka yang biasanya memiliki otoritas untuk ngecek ini adalah pihak-pihak perbankan ya, pihak-pihak lembaga keuangan tersebut ya. Seperti itu. Oke, baik. Sebelum Bapak lanjutkan ke sini, mungkin ada pertanyaan atau komentar terlebih dahulu. Hanafi, Silakan. Pak. Silakan Hanafi. Ya, silakan Hanafi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit itu Pak, yang bagian nomor 2 itu kan Melati membelikan HP misalnya kan dengan harga 1.100.000, kemudian dia berikan pinjaman. Dalam artian sama-sama aja seperti yang tadi, dia mau memberikan pinjaman akan tetapi diberikan lebih nantinya pas dikembalikan. Sama juga kan maksudnya kalau dia belikan HP lebih 100. Dengan demikian yang menjadi permasalahannya di sini kan sama-sama mengambil keuntungan 100 itu kan. Nah, berarti yang jadi permasalahan di sini tetap aja di akadnya seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Kalau emang mereka sepakat ya demikian, ya kenapa tidak? Itu juga kan dianggap pemborosan. Yang Melati itu kan harus belikan HP dulu terus dia kasih. Dengan demikian itu kan agak seperti sama lah gitu, kayak nggak ada perbedaan, cuman bedanya itu ya mau dirubah aja. Jadi dalam hadis juga disebutkan gitu, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi, itu kan, maukah aku beritahukan kunci dari semua perkara itu? Jadi sahabat Mu'adz dia menjawab, qultu bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu kan memegang lidahnya seraya bersabda, kuffa alaika hadza, jaga ini. Dengan demikian kunci dari semua perkara itu adalah lisannya, jadi akadnya, kesepakatannya seperti apa. Seperti yang tadi itu sama-sama mengambilkan keuntungan 100, mau Melati yang memberikan HP ataupun mau digantikan 100 lebih dari 100 itu sama-sama enggak ada bedanya gitu, cuman bedanya dia Melati itu harus membeli. Kenapa enggak seperti yang tadi aja digantikan lebih dari 100? Itu pun sama dalam artian memiliki kelebihan. Gitu. Kenapa enggak sesuai kesepakatan mereka aja? Kalau emang dia siap ganti 100 ya kenapa tidak lah gitu, Pak. Mungkin itu aja, Pak. Oke. Baik ya. Oke, seperti yang Bapak logikakan di awal tadi, boleh jadi transaksinya itu sama, ya, sama-sama 2.100.000, tetapi hukumnya berbeda. Ya, ingat simpulan kita tentang akad tadi, boleh jadi transaksinya itu sama, perlakuannya sama, tetapi hukumnya berbeda. Sama-sama dia mengeluarkan 2.100.000, sama-sama uangnya itu dari Melati untuk mawar, sama-sama untuk beli HP, semuanya sama, tapi hukumnya bisa berbeda. Kenapa hukumnya bisa berbeda? Karena akadnya berbeda. Ya, di akad awal tadi itu masih menggunakan akad utang piutang, dan di dalam akad utang piutang ini termasuk ke dalam kategori riba, dan riba itu diharamkan. Ya, sehingga jelas nggak usah dipusing-pusingkan lagi bahwa kalau itu utang piutang dan ada kelebihan, maka itu sudah pasti riba, haram. Walaupun nanti katakan ini enggak apa-apa deh, ini uang terima kasih dari saya dan seterusnya, selama akadnya masih utang piutang, masih ada kemungkinan dia bisa timbul riba di sana. Walaupun ada kerelaan dan segala macamnya, tetapi selama karena yang menyebabkan riba itu bukan rela atau enggak rela dan segala macamnya, tapi karena akadnya tadi itu. Selama dia masih utang piutang, maka akadnya akan tergolong, kalau ada kelebihan, maka akadnya akan tergolong riba, dan itu diharamkan. Nah, maka itu sesuai dengan firman tadi, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba tersebut sudah diharamkan dalam akad utang piutang, ya sudah, solusinya adalah jual beli tadi. Gitu. Makanya kemudian Melati membeli terlebih dahulu HP tersebut, kemudian menjual kembali kepada si mawar tadi. Kan sama-sama saja juga, Pak, 2.100.000 dan seterusnya. Benar, sama-sama saja. Seperti Bapak bilang, nggak ada bedanya. Yang beda adalah ketika akadnya tersebut berbeda, maka hukumnya berbeda. Ya. Sama seperti orang pacaran tadi ya. Orang pacaran tinggal satu rumah.
Kemudian ada yang sudah menikah juga tinggal satu rumah, sama-sama tinggal di rumah ya, sama-sama berduaan, tetapi yang satu belum ada akadnya, dia menjadi haram, yang satu sama-sama tinggal di rumah juga menjadi halal gitu ya. Begitu juga dengan akad yang tadi itu ya. Jadi kata kuncinya adalah pada akad tersebut. Kalau dari segi transaksinya bisa dipastikan 100% sama. 100% sama. Sama-sama ada kelebihannya, 2.100.000, sama-sama untuk beli HP, sama-sama dan segala macamnya, tetapi ketika akadnya berbeda, maka berbeda hukumnya. Begitu ya. Silakan, ada tanggapan atau pertanyaan dari yang lain? Boleh izin bertanya, Pak? Silakan. Begini, Pak, saya ingin bertanya. Di sini kan kita pembahasannya antara bank konvensional, tadi yang pertama ada yang menikah sama yang pacaran. Nah, yang ingin tadi kan ada itu permisalan, ada perbankan syariah dan perbankan konvensional. Yang dimana yang ingin saya pertanyakan adalah yang bank syariahnya, Pak. Yang dimana bank syariah itu pernah saya dengar di teman saya sih. Saya ingin mempertanyakan, katanya perbankan syariah itu tidak ada riba ya, Pak ya. Nah, yang ingin saya pertanyakan, apakah ada dua pendapat di sana. Ada yang mengatakan bahwa bank syariah itu masih ada unsur ribanya. Terus yang kedua itu ada pendapat dua yang mengatakan bank syariah itu tidak ada unsur ribanya. Itu aja yang saya ingin Pak pertanyakan. Tapi tadi yang lebih ingin mengkritik lebih sedikit, Pak, masalah yang pacaran sama yang menikah itu, Pak. Masalah berhubungan tentang anak haram itu, Pak. Mungkin ini aja, Pak. Donias, Allah. Oke. Istilahnya saja anak haram ya, tapi anak tidak ada yang haram ya, semua anak halal ya. Ya, Pak. Oke. Ya, memang banyak pendapat ya. Pendapat yang mengatakan bahwa bank syariah itu masih tergolong riba, ada yang mengatakan bank syariah itu sudah terbebas dari riba, bahkan ada yang mengatakan bank konvensional tersebut tidak riba. Itu namanya pendapat banyak sekali ya. Tapi kemudian kalau kita dihadapkan pada dua pilihan. Yang satu ini sudah jelas buruknya. Yang satu ini masih ada buruknya tapi ada baiknya juga. Maka ketika kita dihadapkan pada dua pilihan ini, kita dianjurkan untuk memilih yang ada baiknya ini daripada yang satu ini udah jelas-jelas buruk. Kira-kira logikanya seperti itu ya. Nah, kemudian apakah pada praktiknya perbankan syariah tersebut benar-benar masih ada ribanya? Jadi perbankan syariah itu diawasi oleh dua pihak ya. Pihak yang pertama adalah dari sisi direksi dan komisarisnya, itu terkait nanti dengan operasional perbankannya. Dia diawasi secara kelembagaan, secara perbankan, modalnya berapa dan seterusnya, kaitan dengan OJK nanti ya. Jadi OJK mengawasi operasional perbankan secara kelembagaannya. Plus kalau yang perbankan syariah, dia ada punya yang namanya Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Dewan Pengawas Syariah ini merupakan turunan dari DSN MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Jadi di setiap perbankan syariah itu ada perwakilan MUI. Apa tugasnya dia? Tugasnya dia adalah mengecek setiap transaksi yang terjadi di perbankan tersebut apakah sudah sesuai dengan Quran dan hadis. Kalau ada yang tidak sesuai, langsung dikasih peringatan dan produk tersebut bisa di-discontinue, artinya produk perbankan tersebut bisa di-stop sementara karena dianggap belum sesuai dengan prinsip syariah dan seterusnya. Kalau kemudian mau meluncurkan produk baru katakan gitu ya, maka harus melalui DPS ini akan dikaji ya. Namanya MUI, Majelis Ulama Indonesia, isi-isinya memang para ulama ya, pakar-pakar hukum fikih dan seterusnya yang memang sudah bidangnya di sana. Dia akan mengkaji satu produk tersebut, apakah produk tersebut memang sudah sesuai, tidak mengandung riba dan seterusnya. Setelah dinyatakan diterima, baru kemudian produk tersebut diluncurkan. Jadi boleh dipastikan setiap produk yang ada di perbankan syariah sekarang sudah melalui proses yang cukup panjang terkait dengan kehalalannya dia. Gitu ya. Nah, apakah kemudian nanti dalam perjalanannya perbankan syariah tersebut bisa melenceng? Bisa saja. Ya, katakan di awal tadi sudah dicek ini halal, tetapi
setelah dicek halal dalam perkembangannya nanti dia menyimpang dan segala macamnya, itu bisa saja terjadi. Dan nantinya setiap setahun sekali akan dicek kembali oleh DPS tersebut. Kalau emang sudah sesuai dilanjutkan, kalau enggak ya tidak dilanjutkan. Nah, karena adanya potensi kemungkinan akad yang menyimpang tersebutlah orang-orang mengatakan bahwa dalam bank syariah tersebut masih ada ribanya karena hal tadi itu. Karena masih ada potensi bisa berubah transaksinya sehingga orang mengatakan oh ini masih ada ribanya. Kira-kira seperti itu ya. Begitu, demikian. Terima kasih. Oke, sama-sama ya. Oke, ada yang lain silakan. Pak. Ya, silakan. Haji. Oh, berarti kalau uang dengan uang itu riba, kalau uang dengan barang tidak riba, uang dengan jasa tidak riba, Pak? Uang dengan uang, kalau uang dengan uang tidak ada kelebihannya, itu dibolehkan juga kok. Seperti cara yang pertama tadi. Cara yang pertama tadi itu nggak ada barangnya. Cara pertama yang apa namanya, yang akad quote itu uang dengan uang. Yang nggak ada barangnya sama sekali, tapi dibolehkan. Nah, itu ya. Jadi patokannya bukan uang dengan barang enggak, tapi patokannya adalah akad tadi itu. Ya, kalau akadnya utang piutang ada kelebihan di sana maka riba. Kalau nggak ada kelebihannya tidak riba. Gitu. Kalau mau ada kelebihannya tapi halal gunakan jual beli. Begitu ya. Oke, Pak. Silakan, ada yang lain? Ada yang butuh duit, mungkin Bapak mau kasih pinjam duit pakai beli HP? Banyak. Tapi harus kembaliin 4 juta nanti. Benar-benar riba nanti jadinya ya. Pak, saya belum absen. Oh iya, siapa? Dita Rahma. Masari, kelas ya. apa? Kelas B. Sudah terakhir. Kelas B, sebentar ya. Ya, Pak. Kelas B. Vita Rahmasari. Vita Rahmasari itu kelas A. Oh iya, maksudnya itu. Hadir ya? Oke, sip, sudah. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan sebelum Bapak lanjutkan. Yang bagian chord belum jelas tadi, Pak. Oh, yang bagian chord belum jelas. Jadi sebentar, agak ribut nih, Bapak mute dulu. Oke. Yang chord tadi itu adalah akad chord, yaitu pemberian utang piutang tanpa ada bunga. Jadi dia ngasih pinjam 2 juta, ngembaliinnya juga 2 juta. Ya, itu akadnya utang piutang, tapi karena tidak ada kelebihan di sana, dia tidak tergolong riba, nah itu dibolehkan. Itu ya. Jadi kalau Anda mau ngasih pinjam teman Anda 2 juta dan kembaliinnya 2 juta, it's okay, nggak masalah. Gitu ya. Tapi kalau Anda sekiranya mau dapat keuntungan dari transaksi tersebut, bisa diubah menjadi jual beli. Ya, dan keuntungan dalam jual beli tersebut dihalalkan, boleh. Itu ya. Oke, ada lagi? Gimana dia, Pak? Mengubah itunya tadi, Pak. Akadnya itu. Kan di sini minjam uang sama apa tadi, uang sama uang dia bilang, Pak. Ya. Saya Pak ingin bertanya. Ya, oke, sebentar dulu ya. Jadi nggak masalah uang dengan uang, uang dengan barang, uang dengan jasa itu bukan menjadi patokannya ya, bukan menjadi patokannya. Tapi yang menjadi patokan adalah pertama, ini jenis akadnya apa, yang kedua ada nggak kelebihan di sana ya. Kalau dia akadnya menggunakan akad utang piutang dan ada kelebihannya di sana, maka itu tergolong riba. Tapi kalau dia menggunakan akad utang piutang tidak ada kelebihan di sana, itu dibolehkan. Kalau dia mau tetap ada kelebihannya, gunakan jual beli. Jangan gunakan utang piutang. Begitu. Ya. Oke, silakan ada yang lain mungkin? Saya, Pak. Nurfani Irawati. Saya mau tanya, Pak. Siapa itu? Ya, silakan satu persatu dulu ya. Nurfani Irawati, silakan. Mungkin ini bukan pertanyaan, Pak, tapi ingin meminta lebih jelasnya lagi dari Bapak. Kan yang Bapak tadi jelaskan mengenai, contohnya kan mengenai perbankan yang ketika mereka melanggar syarat-syarat dan ketentuan ketika mereka meminjam sebuah modal, maka
kata Bapak tadi akan ditutup perbankannya dengan beberapa saat gitu. Nah, bagaimana dengan orang yang meminjam dalam modal kecil gitu? Misalnya ketika dia melanggar aturan itu, sanksi apa yang akan mereka dapatkan, Pak? Jadi aturan-aturan tersebut berlaku bagi perbankan. Kalau perbankan dia katakan mengeluarkan produknya dia ya, produk pinjaman dan segala macam, di mana pinjaman tersebut mensyaratkan dia harus bayar bunga sekian-sekian. Nah, itu kan tidak sesuai dengan prinsip Islam. Maka itu nanti akan ditegurlah oleh Dewan Pengawas Syariah tersebut ya. Itu kaitan antara pihak perbankan dengan Dewan Pengawas Syariahnya. Tapi kalau kaitan perbankan dengan nasabahnya, katakan nasabahnya nanti terlambat bayar dan segala macamnya, tentu ada ketentuannya tersendiri, seperti adanya nanti barang jaminan. Barang jaminan itu bisa digunakan untuk melunasi pinjaman yang bermasalah. Atau yang kedua nanti ada denda. Nah, denda ini harus dibayarkan. Nah, denda ini pun perlakuannya khusus ya, perlakuannya khusus dalam perbankan syariah. Ketika seorang nasabah katakan terlambat membayar angsuran dan dia harus dikenakan denda, maka denda ini tergolong istilahnya dana non halal. Ya, tidak dikatakan dia haram tetapi dikatakan non halal. Dan ini ada penjelasannya tersendiri ya. Nanti dana non halal ini harus dipisahkan dalam akuntansinya, akuntansi perbankannya, kemudian dana ini tidak boleh masuk dalam keuntungan perbankan tetapi harus digunakan untuk dana-dana sosial dan seterusnya. Itu nanti ada penjelasan detailnya lagi. Tapi kira-kira seperti itu ya. Oke, baik ya. Bapak lanjutkan. Waktu kita tinggal 10 menit lagi nih ya. Bapak selesaikan materinya dulu ya. Baik, selanjutnya adalah ada namanya musyarakah. Jadi selain 3 cara yang Bapak sebutkan di awal tadi, ada juga cara-cara lainnya. Ya, ada juga akad-akad yang sering digunakan dalam perbankan syariah selain yang 3 di awal tadi. Yang pertama ada namanya musyarakah ini ya. Musyarakah ini sendiri artinya kerjasama ya. Ini beda-beda sedikit lah dengan mudharabah ya. Kalau mudharabah itu kan dana sepenuhnya milik perbankan, milik banknya. Kalau di musyarakah ini dia kerjasama ya, antara bank dan nasabah itu sama-sama punya uang ya, katakan kalau tadi harga HP-nya 2 juta, katakan bank punya 1 juta, nasabah juga punya 1 juta, kemudian kerjasama dalam menanamkan modal pada suatu bisnis gitu ya. Jadi bedanya ada pada pemilik dananya. Kalau musyarakah ini kerjasama, namanya juga kerjasama ya, pasti sama-sama punya modal yang kemudian dikerjasamakan dalam suatu bisnis tertentu ya. Nah, nantinya keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan proporsi modalnya. Katakan proporsi modalnya tadi sama-sama 1 juta, berarti kan 50-50 ya, 50%, 50%. Maka nanti kalau untung, ya dibagi sesuai dengan 50%, ini juga dapat 50%. Begitupun nanti kerugian, kalau kerugian dibagi, ini 50%, ini 50%, dan seterusnya gitu ya. Termasuk nanti kalau mau ada pembayaran, dapat dilakukan secara bertahap, melalui angsuran dan seterusnya ya. Jadi sama seperti mudharabah, hanya bedanya kalau ini masing-masing pihak punya modal gitu ya. Kemudian ada juga namanya akad ijarah ya. Ijarah ini artinya leasing atau sewa guna usaha. Jadi sederhananya adalah sewa, sudah ya, sederhananya ya, akad sewa. Jadi bank ini menyediakan sejumlah aset ya, seperti gedung, kendaraan dan lain sebagainya yang kemudian disewakan ke nasabah-nasabah tersebut gitu ya, dalam jangka waktu tertentu. Ya, katakan nanti bank tersebut punya banyak mobil gitu, mobil ini mau disewakan ke nasabah, itu bisa banget ya menggunakan jenis akad ini ya. Ini biasanya kalau untuk individu, untuk nasabah individu jarang banget ya, biasanya untuk nasabah perusahaan. Jadi perusahaan biasanya menggunakan jasa sewa guna usaha ini ya. Kadang-kadang juga pihak perbankan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. Katakan namanya pihak perbankan kan kadang-kadang nggak punya mobil, nggak punya mesin gitu ya, dia bisa kerjasama dengan dealer mobil, kerjasama dengan dealer mobil, nanti dia beli mobilnya di sana, kemudian mobil tersebut disewakan ke nasabah-nasabahnya gitu ya. Nah, karena ini sewa ya, sebagaimana layaknya sewa sudah ya, kita bayar uang, kemudian kita bisa gunakan kendaraannya sampai jangka waktu tertentu, setelah selesai ya sudah, mobilnya dibalikin kembali ya, seperti sewa pada umumnya.
Gitu ya. Nah, nanti di akhir masa sewa, katakan masa sewanya sudah berakhir, biasanya pihak perbankan nanti memberikan opsi kepada nasabahnya, ini mobil mau dibeli enggak? Kalau memang enak dipakai, pihak perbankan menawarkan, kalau mau dibeli silahkan bisa, tapi kalau mau dikembalikan ya juga bisa. Gitu ya. Jadi ada opsi bisa dibeli atau dikembalikan. Kemudian yang selanjutnya ada ini, kalau ini biasanya tidak di perbankan ini ya, kebanyakan di lembaga keuangan non bank kalau ini. Akad rahan atau gadai ya, gadai. Jadi nasabah meminjam sejumlah uang dengan jaminan barang tertentu. Jadi ada barang tertentu yang dijaminkan digadein lah, kira-kira seperti itu untuk dapatkan uang. Ya. Barang yang dapat digadaikan diantaranya biasanya adalah perhiasan, kemudian ya kayak anting, gelang, kalung, dan seterusnya, atau logam mulia. Logam mulia itu emas dalam bentuk batangan gitu ya, handphone, laptop, dan lain sebagainya, macam banyaknya ya. Nah, barang yang digadaikan tersebut akan disimpan oleh pihak pegadaiannya selama masa pinjamnya dan tidak boleh digunakan ya oleh pihak pegadaiannya ya, karena itu merupakan barang jaminan gitu ya. Tidak boleh dimanfaatkan kecuali nanti ada kesepakatan, tapi biasanya jarang banget deh ada kesepakatan gitu ya. Nah, nanti setelah pinjaman lunas, barang jaminan tersebut dikembalikan kalau lunas. Kalau tidak lunas ya dilelang ya, selayaknya. Kalau mungkin yang sering ke pegadaian kan ada lelang perhiasan segala macamnya, itu orang-orang yang nggak bisa melunasi pinjaman ya, kemudian barang jaminannya dilelang atau dijual gitu ya. Nah, muncul pertanyaan, lantas apa bedanya dengan perbankan, Pak? Kalau kita minjem di bank kan juga ada barang jaminannya. Ya, kita minjem di pegadaian juga ada barang jaminannya. Lantas bedanya apa? Bedanya adalah kalau di pegadaian itu fokus utamanya ada pada barang gadaiannya. Ya, katakan tadi logam mulia 5 gram dinilai, oh ini harganya 5 juta, maka boleh dikasih pinjam 5 juta. Nah, setelah dikasih pinjam 5 juta, terserah 5 juta itu mau dipakai untuk apa oleh nasabah. Itu pegadaian tuh nggak memperdulikan, terserah mau pakai apa dah, terserah ya. Kayak yang penting barang gadaiannya itu sudah ada di kita dan senilai tersebut ya. Jadi pihak pegadaian tidak melakukan analisa terhadap rencana penggunaan dana ya. Beda dengan pihak perbankan. Kalau pihak perbankan ada nasabah datang, maka akan dianalisa ini dana mau dipakai untuk apa, untuk bisnis apa, dan seterusnya. Adapun nanti kalau harus ada barang yang disertakan sebagai jaminan, itu hanya melengkapi saja. Tapi fokus utamanya adalah pada rencana penggunaan dananya. Tapi kalau pegadaian, dia fokusnya pada barang gadaiannya. Dan biasanya juga kalau perbankan itu diperuntukkan untuk kalangan menengah ke atas, untuk pinjaman-pinjaman yang besar segala macam gitu ya. Kecuali ada program tertentu yang untuk masyarakat miskin tuh ada programnya. Tapi kalau pegadaian ini memang dikhususkan untuk kalangan menengah ke bawah. Ya, prosedurnya relatif lebih singkat. Kalau kita datang ke pegadaian tuh cukup bawa KTP saja sudah bisa gadai. Tapi kalau ke perbankan kan harus bikin rekening dulu, waduh panjang ceritanya deh ya. Begitu ya. Jadi pegadaian fokus pada kelas masyarakat menengah ke bawah. Nah, nantinya di pembahasan tentang lembaga keuangan non-bank ada juga membahas khusus satu bab tentang pegadaian ya. Mungkin nanti itu masuk ke presentasi kelompok ya. Mungkin entah nanti kelompok siapa yang bakal dapat pegadaian ini ya. Seperti itu. Kemudian ada juga namanya ja'alah, ini adalah upah mencari benda yang hilang, atau dalam hal ini biasa digunakan oleh perbankan untuk mencari atau menagih utang gitu ya. Atau istilah kerennya itu debt collector ya. Jadi bank memiliki tim debt collector, tim penagih utang, karena memang bank ini kan kegiatan utamanya pinjam meminjam dana, pasti dia punya satu bagian khusus yang kerjaannya adalah nagih utang ya. Dan ini sudah terlatih, sudah profesional dan seterusnya. Jadi nanti nasabah dapat menggunakan jasa tersebut, jasa tagih utang tersebut untuk menagih piutangnya pada pihak ketiga. Jadi kalau ada nasabah bank itu, katakan ada orang entah siapa gitu ya, dia berhutang kepada nasabah bank ini, maka nasabah bank ini bisa minta tolong ke perbankan. Kan perbankan punya tim penagihan, tolong tagihin hutang saya di si A ini. Nanti kalau berhasil nagih, saya kasih persentasenya, saya kasih fee-nya. Kira-kira gampangnya seperti itu ya. Itu pihak perbankan juga menyediakan jenis akad seperti itu. Ya. Kemudian ada juga namanya wadiah. Wadiah ini artinya titipan atau simpanan ya. Jadi kalau ada perempuan namanya wadiah, itu perempuan simpanan nanti ya.
Bukan ya. Jadi wadiah ini adalah akad titipan atau simpanan. Jadi nasabah menitipkan atau menyimpan uangnya di bank, kemudian nanti setelah uangnya terkumpul digunakan oleh pihak perbankan. Ini untuk akad jenis tabungan biasanya menggunakan ini ya. Kemudian nanti nasabah boleh mengambil uangnya kapanpun jika untung sepenuhnya hak pengelola bank. Kemudian nanti bank dapat membagikan keuntungan kepada nasabah berupa bonus, bagi hasil dan seterusnya ya. Bisa juga titipannya dalam bentuk barang ya. Jadi pihak perbankan tersebut selain kita bisa nabung uang, kita juga bisa nyimpan barang di sana. Biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan ya untuk menyimpan di safety box. Nanti ada box kayak apa ya? Kayak berangkas gitu untuk nyimpan surat-surat berharga. Biasanya itu bisa ya di perbankan ya. Oke, kemudian juga ada akad, ini akad yang terakhir namanya akad hibah ya, pemberian secara gratis hadiah ya, tanpa kewajiban harus mengembalikan. Ya, jadi bank memberikan uang atau barang ya secara gratis kepada nasabah pada kegiatan tertentu di waktu tertentu tanpa ada kewajiban untuk mengembalikan. Ya namanya hibah ya hadiah ya sudah dikasih gitu saja. Kalau tadi Mawar Melati itu menggunakan akad ini ya sudah dikasih dia 2 juta, udah nggak perlu kembaliin. Itu bisa juga ya. Ini biasa digunakan untuk kayak program-program ada apa hadiah paket umroh dan segala macam itu menggunakan jenis akad ini ya. Jadi hadiah sudah cuma-cuma dikasih ya, tanpa ada kewajiban harus ngembaliin, harus apa, tidak ada ya. Oke, terakhir dari Bapak adalah Bapak ingin sedikit memberikan pemikiran kepada kalian tentang berhutang dan menabung ya. Kalau di pihak perbankan biasanya kan orang cenderung untuk berhutang di sana ya. Nah, dalam hal ini Bapak menyarankan kepada kalian untuk justru sebaliknya ya, yaitu menabung ya. Kalau orang berhutang itu biasanya hidupnya selalu khawatir. Biasanya kebanyakan orang yang banyak hutangnya itu hidupnya khawatir ya. Ya kalau besok bisa bayar hutang dan segala macamnya deh ya. Kemudian biasanya orang-orang yang suka ngutang itu orang-orang yang tidak sabaran, ingin sesuatu yang instan, ingin motor cepat ada, ingin dan segala macamnya tidak. Sehingga ujung-ujungnya berhutang. Ya. Dan biasanya orang yang banyak utangnya nggak punya simpanan, ya nggak punya tabungan segala macam. Biasanya seperti itu, boro-boro punya simpanan orang mau beli apa-apa ngutang gitu ya. Nah sebaliknya kalau orang yang berhutang ini dia senang dulu kemudian susah kemudian. Di awal dia senang karena bisa beli apa-apa, nanti susah harus ngembaliin, harus nanggung segala macamnya ya. Tapi kalau orang nabung sebaliknya ya, hidupnya biasanya tenang. Orang yang rajin menabung itu biasanya hidupnya tenang, biasanya juga sabar dan biasanya punya simpanan ya. Jadi ibaratnya dia susah-susah dulu kemudian nanti senang kemudian ya. Baik, demikianlah penyampaian dari Bapak. Kita bacakan simpulannya. Akad adalah kesepakatan tertulis antara bank dengan nasabah. Transaksinya sama, hukumnya bisa berbeda karena adanya akad tersebut. Ada akad qard, pinjaman tanpa bunga, ada akad murabahah, jual beli, ada mudharabah, permodalan, ada musyarakah, kerjasama, ada ijarah, sewa, ada rahan, gadai, ada wadiah, titipan, dan ada hibah atau pemberian secara gratis. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat merubah sesuatu yang haram menjadi halal ya. Oke, sampai jumpa lagi. Hadir Pak Hanafi. Salam sama istrinya Pak. Oke, waalaikumsalam. Hadir Hanafi Pak. Ya. Kok Bapak yang jawab? Salam sama suaminya Pak. Ya. Kemarin dia masih haram tapi sekarang sudah halal. Iya. Udah nggak riba lagi. Mau nyari lagi Pak. Ya, sudah nggak. Banyak yang galau di sini Pak, Bapak menikah itu. Oh iya iya. Banyak yang siap jadi istri kedua. Termasuk Hanafi. Enggak mau tuh. Ya, sampai jumpa lagi. Ini Bapak lanjut ke kelas C dan D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.